Seberapa kuat malaikat Jibril, malaikat yang paling dibenci kaum Yahudi. Konon, di antara seluruh makhluk langit, hanya ada satu yang membuat para penguasa bumi gemetar, malaikat Jibril. Sayapnya 600, membentang dari ufuk ke ufuk hingga cahaya langit pun padam seketika. Dialah panglima perang surga, imam bagi seluruh malaikat, dan guru bagi para nabi. Namun, di balik cahaya suci itu, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Dialah makhluk yang paling dibenci oleh kaum Yahudi, karena setiap kali Jibril turun ke bumi, bukan rahmat yang datang, melainkan kehancuran, peperangan, dan azab bagi mereka yang mengkhianati wahyu. Jibril pula yang menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur, agar ia tak sempat bertaubat di akhir hidupnya. Dialah malaikat yang menjatuhkan menara kesombongan manusia hanya dengan satu kibasan sayap. Dan kini, pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya kekuatan malaikat Jibril? Apakah manusia sanggup menanggung pandangan satu sayapnya saja? Kisah ini akan membuka rahasia besar tentang malaikat paling kuat di seluruh jagat raya. Tonton sampai akhir, karena setiap detiknya akan membuatmu merinding dan berpikir ulang tentang arti kekuatan sejati. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Langit malam tampak begitu tenang. Namun di balik tabir bintang, ada dunia yang tak terjangkau oleh pandangan manusia. Di sanalah ribuan malaikat berdiri dalam barisan cahaya, menunggu satu sosok yang menjadi pemimpin mereka, Jibril, sang pembawa wahyu dan panglima para malaikat. Saat pintu langit terbuka, sinar yang menembus cakrawala membuat seluruh semesta seolah berhenti bernafas. Itulah tanda bahwa pesan dari Tuhan akan segera turun ke bumi. Sejak awal penciptaan, Jibril dikenal sebagai makhluk yang paling taat dan paling cepat memenuhi perintah ilahi. Ia tidak memiliki kehendak selain menjalankan titah yang diberikan. Tidak pernah ada ragu di dalam dirinya. Tidak pula ada rasa takut ketika Allah berfirman, "Pergilah," maka seketika seluruh jagat raya terbuka baginya. Dalam sekejap ia dapat berpindah dari Baitul Ma'mur di langit ketujuh ke bumi, yang penuh dosa dan pertentangan, membawa wahyu yang akan mengubah sejarah manusia. Jibril bukan sekadar pembawa pesan, ia adalah penghubung antara langit dan bumi. Dari Baitul Izzah, tempat singgahnya wahyu sebelum sampai ke para nabi, Jibril menerima firman yang suci dan menurunkannya kepada manusia pilihan. Dari sana, lahirlah risalah-risalah besar. Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Muhammad SAW. Di setiap masa, langkahnya menandai awal perubahan besar bagi umat manusia. Namun, setiap kali Jibril turun, bumi bergetar. Angin menjadi diam, cahaya matahari redup, dan hati para nabi bergetar dalam kekhusyukan. Tak ada makhluk yang dapat menatap wujud aslinya tanpa gemetar. Ketika Nabi Muhammad pertama kali melihat Jibril dalam rupa sejatinya, beliau menggambarkan sosok itu menutupi seluruh cakrawala. Dari ujung timur hingga barat, hanya terlihat hamparan sayap hijau dan kilatan cahaya yang memancarkan kebesaran ilahi. Itulah momen ketika manusia benar-benar menyadari bahwa dunia yang tampak hanyalah sebagian kecil dari realitas yang lebih luas. Dalam tradisi Islam, Jibril memegang 3 peranan besar: panglima perang, imam para malaikat, dan guru para nabi. Sebagai panglima, ia memimpin ribuan malaikat dalam peperangan melawan kekuatan batil. Sebagai imam, ia menuntun para malaikat dalam sujud di hadapan Tuhan. Dan sebagai guru, ia mengajarkan para nabi tentang ilmu langit, ilmu yang tak mungkin dijangkau oleh akal manusia biasa. Dialah makhluk yang paling memahami makna ketaatan tanpa syarat. Namun kekuatan itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati. Karena di balik wujudnya yang agung, Jibril adalah lambang kasih sayang Tuhan kepada manusia. Setiap kali ia turun, itu berarti Allah masih memberi kesempatan bagi dunia untuk kembali ke jalannya. Ia datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan.
Tetapi bagi mereka yang menolak wahyu, kehadiran Jibril justru menjadi pertanda kehancuran. Ketika pintu langit terbuka malam itu, bumi belum tahu rahasia besar apa yang akan turun bersamanya. Tapi satu hal pasti, sejak saat itu perjalanan sejarah manusia tidak akan pernah sama lagi. Di langit tidak pernah sepi. Di setiap lapisannya, jutaan malaikat bergerak serempak dalam harmoni sempurna, tidak pernah terlambat, tidak pernah melanggar perintah. Di antara mereka, berdiri satu sosok yang menjadi poros seluruh ketaatan itu, Malaikat Jibril. Ia bukan hanya utusan wahyu, tetapi juga panglima perang dan imam yang memimpin seluruh barisan malaikat dalam sujud kepada Sang Pencipta. Setiap kali Jibril turun dari langit, dentuman cahaya seolah mengguncang seluruh lapisan semesta. Tidak ada suara, tidak ada kilatan petir, namun getarannya dirasakan oleh semua malaikat di langit dan bumi. Mereka tahu Jibril sedang menjalankan perintah besar. Sosoknya tegak, wajahnya bercahaya, dan suaranya menggema seperti lantunan yang membuat hati tunduk. Ia tidak pernah menampakkan kebesaran dirinya, tetapi setiap makhluk tahu, di hadapan Jibril tidak ada yang lebih berani dan tidak ada yang lebih mulia kecuali Allah sendiri. Sebagai panglima perang langit, Jibril memimpin pasukan malaikat dalam pertempuran-pertempuran suci. Di antara perang-perang itu yang paling dikenang adalah Perang Badar, ketika 1000 malaikat turun membantu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari musuh. Jibril turun di barisan terdepan, mengenakan ikat kepala kuning, tanda kepemimpinan. Sementara malaikat lainnya mengenakan ikat kepala putih. Di tangannya bukan pedang dari besi, melainkan cahaya yang mampu memusnahkan kejahatan tanpa menyisakan abu. Namun kekuatan Jibril tidak terletak pada senjata, melainkan pada ketegasannya dalam menegakkan perintah. Ia tidak mengenal kompromi dalam urusan kebenaran. Ketika perintah turun, tidak ada waktu untuk menunggu. Langit seketika terbuka, dan ia melesat menembus batas ruang tanpa hambatan. Dalam hitungan detik, Jibril bisa berpindah dari langit tertinggi ke medan perang di bumi. Para malaikat mengikutinya tanpa ragu, karena mereka tahu, di balik setiap langkah Jibril ada ridha Tuhan yang menyertainya. Sebagai imam para malaikat, Jibril memimpin ibadah langit yang tak pernah berhenti. Ribuan malaikat berdiri di belakangnya, berbaris rapi dalam cahaya yang tak pernah padam. Setiap kali Jibril mengangkat tangannya, seluruh langit bersujud. Setiap kali ia membaca tasbih, gema suaranya mengguncang lapisan-lapisan surga. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekhusyukan itu, karena ibadah Jibril bukan sekadar ritual, melainkan perwujudan ketaatan yang murni, tanpa celah dan tanpa rasa lelah. Dalam satu riwayat disebutkan, setiap kali Jibril turun membawa wahyu, para malaikat lain menunduk. Mereka tahu firman yang ia bawa adalah suara langsung dari Tuhan. Dan begitu ia kembali ke langit, seluruh malaikat menyambutnya dengan tasbih dan tahmid, seolah langit sendiri bergemuruh oleh rasa hormat. Tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada menjadi pengantar firman ilahi. Dan itulah yang membuat Jibril disebut Ruh Al-Amin, ruh yang suci dan terpercaya. Namun di balik kedudukannya yang agung itu, Jibril tidak pernah merasa lebih tinggi dari makhluk lain. Ia hanyalah pelaksana. Ia tahu, cahaya yang dimilikinya bukan miliknya sendiri, melainkan pantulan dari cahaya Tuhan yang abadi. Dan justru karena itulah seluruh malaikat mencintai dan menghormatinya, bukan karena kekuatannya, tapi karena kerendahan hatinya di hadapan Sang Maha Kuasa. Langit pun tetap bergetar dalam ketenangan, sebab mereka tahu di antara ribuan makhluk cahaya, ada satu yang menjaga keseimbangan antara kuasa dan tunduk, antara keperkasaan dan ketaatan. Dialah Jibril, panglima perang sekaligus imam, yang memimpin seluruh malaikat menuju sujud abadi. Dalam setiap peradaban para nabi, nama Jibril selalu disebut dengan rasa gentar sekaligus haru. Namun, tak banyak yang tahu bahwa malaikat agung ini memiliki banyak nama lain, masing-masing mencerminkan sisi yang berbeda dari keagungan dan tugas sucinya. Sebab di langit,
Nama bukan sekadar panggilan, melainkan identitas dari cahaya yang membawa makna dan kekuatan di balik setiap sebutan. Nama yang paling dikenal adalah Ruh Al-Quds, Roh Suci. Sebutan ini bukan hanya menandakan kesucian asal penciptaannya dari nur ilahi, tetapi juga bahwa ia membawa kesucian itu ke setiap tempat yang disentuhnya. Saat Jibril hadir di hadapan para nabi, udara menjadi tenang, cahaya menjadi lembut, dan hati manusia yang guncang mendadak luluh oleh ketenangan surgawi. Ia bukan hanya pembawa wahyu, tetapi juga pembawa kedamaian yang berasal langsung dari langit. Selain itu, ia dikenal sebagai Ruh Al-Amin, Ruh yang amanah. Julukan ini menegaskan satu sifat yang membuat Jibril berbeda dari semua makhluk lainnya. Ia tidak pernah sekalipun menyimpang dari perintah Tuhan. Sejak awal penciptaannya tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, bahkan tidak ada sekadar niat untuk melawan. Segala firman yang dititipkan kepadanya disampaikan dengan sempurna, tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Itulah sebabnya setiap wahyu yang sampai ke tangan para nabi tetap murni, tak berubah oleh waktu atau pengaruh dunia. Dalam sebagian kitab kuno, ia juga disebut Ar-Ruh, makhluk yang hidup di antara dua alam, alam cahaya dan alam perintah. Ketika ia menampakkan diri di dunia, manusia tidak melihatnya dalam wujud sejati. Ia dapat menjelma menjadi sosok manusia sempurna, seperti ketika menemui Maryam untuk membawa kabar kelahiran Isa Al-Masih. Namun pada hakikatnya, ia bukan bagian dari dunia manusia. Ia berada di garis batas menjembatani langit dan bumi, menyatukan dimensi yang tidak pernah bertemu, kecuali atas izin Tuhan. Nama lain yang disebut dalam riwayat adalah Namus, sebutan yang diberikan oleh para nabi terdahulu. Dalam bahasa para ahli kitab, Namus berarti pembawa hukum atau wahyu, atau julukan ini muncul karena Jibril selalu menjadi perantara hukum ilahi yang membentuk dasar keimanan umat manusia. Ia datang bukan untuk menakuti, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan mengingatkan manusia akan batas-batas kekuasaan mereka. Dan di antara sebutan yang paling lembut, ia juga dikenal sebagai Abdullah, hamba Allah. Nama ini menunjukkan bahwa sebesar apapun kekuatan dan kebesarannya, Jibril tetaplah seorang hamba, tunduk di bawah kehendak yang lebih tinggi. Tidak ada kebanggaan, tidak ada ego. Semua tugas dijalankan semata-mata karena cinta dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Para ulama menafsirkan bahwa banyaknya nama Jibril adalah cerminan dari kelengkapan sifatnya, suci, amanah, lembut, tapi juga perkasa dan tak terkalahkan. Dalam setiap nama terkandung rahasia tentang perannya di alam semesta. Kadang ia datang sebagai cahaya yang menenangkan hati para nabi, dan kadang muncul sebagai badai yang menghancurkan keangkuhan manusia. Namun di balik semua itu, hakikatnya tetap satu. Jibril adalah utusan yang menjaga keseimbangan antara kasih dan keadilan Tuhan. Dan setiap kali salah satu dari nama itu disebut di langit, para malaikat lain menunduk dalam hormat, sebab mereka tahu nama itu bukan sekadar panggilan, tetapi gema dari firman Tuhan yang hidup di antara mereka. Di langit ketujuh, gema itu tak pernah padam, karena Ruh Al-Quds akan selalu menjadi jembatan antara cahaya Tuhan dan umat manusia. Langit pernah menyaksikan momen yang tidak pernah terulang lagi dalam sejarah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW berdiri di lembah Mekah, menatap ke arah cakrawala, dan tiba-tiba seluruh semesta seolah berhenti berputar. Di hadapan beliau, malaikat Jibril menampakkan diri dalam bentuk aslinya. Bukan lagi menyerupai manusia, bukan pula cahaya samar yang lembut, tetapi wujud sejatinya sebagai makhluk langit yang begitu agung, hingga bumi pun bergetar di bawah pijakan Nabi. Riwayat menyebutkan, Jibril memiliki 600 sayap, masing-masing berkilau hijau zamrud dan berlapis cahaya yang tak bisa ditatap mata manusia. Ketika satu sayapnya terbentang, cakrawala timur dan barat seketika tertutup. Matahari seolah padam, bintang-bintang redup,
dan dunia diselimuti kegelapan yang suci, bukan karena hilangnya cahaya, tapi karena tertutup oleh pancaran kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dalam sekejap, langit berubah seperti malam tanpa bulan, tapi bukan karena gelap, melainkan karena terlalu terang untuk dilihat. Nabi Muhammad SAW gemetar bukan karena takut, melainkan karena takjub. Beliau melihat sesuatu yang melampaui batas pandangan manusia. Jibril berdiri di hadapan beliau, tinggi menjulang hingga menyentuh langit dunia. Dari setiap helai sayapnya keluar cahaya berwarna-warni yang memantulkan nama-nama Tuhan, seakan langit sedang bertasbih bersamanya. Tidak ada suara yang terdengar kecuali hembusan lembut dari sayap-sayapnya. Namun getarannya membuat seluruh alam tunduk dalam diam. Kisah ini menjadi simbol kekuatan yang tak terukur. Para ulama menyebut bahwa setiap sayap Jibril membawa fungsi dan tugas tertentu. Sebagian mengatur perjalanan bintang, sebagian lagi menjaga ruh para nabi. Dan ada pula yang menjadi penjaga wahyu, agar tak terdistorsi oleh makhluk lain. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang memiliki keseimbangan kekuatan seperti Jibril, lembut dalam ketaatan, namun dahsyat dalam tugasnya. Bila ia mengibaskan satu sayapnya ke arah langit, ribuan malaikat langsung bergerak dalam formasi. Bila ia mengepakkan dua sayapnya, seluruh lapisan langit dapat bergetar. Dan bila semua sayapnya terbuka serentak, maka cahaya yang keluar darinya bisa menutup matahari selama berhari-hari. Bukan karena ia hendak menakut-nakuti, tapi karena kemuliaannya terlalu besar untuk dipandang oleh dunia fana. Namun, di balik keagungan itu, ada kerendahan hati yang dalam. Saat Jibril turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, ia tidak menampakkan semua sayapnya. Ia hanya datang dalam bentuk yang sederhana untuk memastikan manusia bisa menanggung cahaya wahyu. Karena bila Jibril hadir dalam wujud penuhnya, bahkan gunung pun akan hancur lebur oleh kekuatan itu. Dan karena itulah, Allah memerintahkan Jibril untuk menyesuaikan wujudnya setiap kali bertemu manusia agar wahyu dapat diterima tanpa menakuti. Kisah 600 sayap bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang pengendalian diri. Jibril memiliki kemampuan untuk menutupi langit, namun memilih untuk menunduk di hadapan Tuhannya. Ia mampu mengguncang bumi, namun lebih memilih untuk berbisik lembut kepada para nabi. Disitulah letak kemuliaannya, karena sejatinya kekuatan tanpa ketaatan hanyalah kesombongan, dan Jibril tidak diciptakan untuk itu. Ia adalah cermin dari keseimbangan antara kekuasaan dan kerendahan hati, antara cahaya yang membutakan dan cahaya yang menuntun menuju kebenaran. Malam itu langit Madinah begitu hening. Di antara sinar bintang yang bertaburan, malaikat Jibril turun membawa wahyu, dan suara bacaan yang ia lantunkan bergema lembut di udara. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Nabi Muhammad SAW memohon agar Al-Qur'an bisa dibacakan dalam beberapa dialek berbeda, agar setiap suku Arab yang memiliki logatnya sendiri dapat memahami firman Tuhan dengan jelas. Dari permintaan itulah lahir konsep 7 dialek bacaan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Qiraat Sab'ah. Dalam riwayat disebutkan Nabi berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, umatku berasal dari berbagai suku dan daerah. Mereka berbeda dalam pengucapan dan bahasa." Maka Jibril pun menjawab dengan lembut, "Bacalah Al-Quran dengan 7 cara bacaan yang berbeda, sesuai kemampuan dan lidah mereka." Sejak saat itu, keindahan bahasa wahyu menjadi bukti bahwa Islam bukan hanya diturunkan untuk satu bangsa, melainkan untuk seluruh umat manusia. Setiap kali Jibril menyampaikan ayat, getaran suaranya menyentuh jiwa. Tidak hanya indah, tetapi juga memiliki ritme yang seolah berasal dari bahasa langit. Bahasa yang tidak diucapkan dengan lidah, melainkan dirasakan oleh hati. Di hadapan Nabi, Jibril melafalkan ayat demi ayat dengan intonasi yang berbeda-beda. Namun maknanya tetap satu, seolah setiap bacaan memiliki ruh tersendiri, menyentuh setiap manusia dengan cara yang berbeda, namun tetap membawa pada satu arah, tauhid. Para sahabat yang mendengarkan kemudian menyadari betapa luasnya rahmat Tuhan melalui bacaan itu.
Dalam satu surah pendek seperti Ad-Duha misalnya, Jibril melantunkan 7 versi bacaan yang masing-masing menekankan nuansa makna yang berbeda. Ada yang menenangkan, ada yang menegaskan, ada pula yang memberi rasa haru mendalam. Dan dari situlah para penghafal Al-Quran di berbagai daerah kemudian meneruskan tradisi itu. Hingga kini dikenal sebagai 7 qiraat utama yang tetap dijaga keasliannya. Namun di balik kelembutan wahyu, tersimpan ketegasan yang tak terlihat. Jibril menjaga setiap huruf dengan pengawasan yang sempurna. Tidak ada satu pun ayat yang berubah dari bentuk aslinya sejak pertama kali diturunkan. Setiap kali Nabi membacanya di hadapan para sahabat, Jibril datang kembali untuk memastikan bacaan itu sesuai dengan lafaz yang ia sampaikan. Begitulah cara wahyu dijaga, bukan hanya di atas langit, tapi juga di dalam dada manusia. Para ahli tafsir menyebut bahwa inilah salah satu mukjizat besar Al-Quran. Ia bisa dibaca dengan berbagai dialek, namun maknanya tidak pernah bertentangan. Hal ini menunjukkan kesempurnaan komunikasi antara langit dan bumi. Bagaimana Jibril bukan hanya menjadi pembawa pesan, tetapi juga pengatur keseimbangan makna dan bahasa. Dialah penerjemah kehendak ilahi yang memastikan bahwa setiap umat di setiap zaman dapat memahami firman yang sama tanpa kehilangan kedalaman maknanya. Disinilah letak kebesaran Jibril yang jarang disadari manusia. Ia bukan hanya pengantar wahyu, tetapi juga penjaga bahasa suci yang menyatukan seluruh umat. Bahasa langit yang ia bawa tidak sekadar rangkaian kata, melainkan gelombang cahaya yang menembus ruang dan waktu. Karena itulah, ketika seseorang membaca Al-Quran dengan hati yang tulus, sejatinya ia sedang mendengar gema suara yang dulu turun dari langit. Suara yang pertama kali diucapkan oleh Ruh Al-Quds sendiri. Hari itu langit di atas padang Badar tampak muram. Debu perang beterbangan, dan suara takbir menggema di antara tebing-tebing batu yang sunyi. 300 lebih pasukan muslim berdiri dengan keyakinan menghadapi 1000 pasukan Quraisy yang bersenjata lengkap. Di tengah ketegangan itu, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit dan berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa hari ini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di bumi." Doa itu naik menembus langit, dan di sana malaikat Jibril telah bersiap menerima perintah. Langit tiba-tiba bergemuruh, cahaya putih melintas di antara awan, diikuti oleh ribuan kilatan cahaya lain yang menyerupai bintang jatuh. Itu bukan petir, itu adalah pasukan malaikat yang turun berbaris dari langit ketujuh. Di barisan terdepan berdiri sosok agung dengan sorban kuning dan pedang bercahaya di tangannya. Dialah Jibril, sang panglima perang langit, turun dengan izin Tuhan untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Ketika kaki Jibril menyentuh tanah Badar, aroma tanah berubah menjadi harum seperti kasturi. Angin berhenti berembus, dan matahari seolah condong menyaksikan peristiwa langka itu. Para sahabat yang melihat hanya dapat menunduk karena cahaya Jibril terlalu terang untuk ditatap langsung. Rasulullah berkata kepada mereka, "Itu adalah Jibril yang memimpin 1000 malaikat dari langit." Suara beliau bergetar antara haru dan kagum. Pasukan malaikat bergerak cepat, tanpa suara, tanpa debu. Mereka mengenakan ikat kepala putih, sedangkan Jibril mengenakan ikat kepala kuning sebagai tanda kepemimpinan. Dalam sekejap barisan kafir Quraisy terpecah belah oleh serangan tak terlihat. Sebagian musuh jatuh tanpa sempat melihat siapa yang menyerang. Dalam riwayat disebutkan, sebagian sahabat mendengar suara lembut di dekat telinga mereka berkata, "Majulah, wahai hamba Allah, Allah bersama kalian." Dan ketika mereka menebas, pedang mereka seolah dipandu oleh tangan lain yang tak tampak. Di tengah kabut debu dan darah, kuda Jibril muncul. Seekor makhluk langit bernama Haizum, sejenis kuda bersayap berlapis api. Ketika ia menendang tanah, percikan cahaya muncul seperti bara, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak asap. Tidak ada satupun musuh yang dapat bertahan ketika Haizum menyeruduk. Mereka terbakar seketika, namun tubuh mereka tidak menyisakan abu. Begitu cepat, begitu sunyi.
namun begitu pasti. Dalam satu riwayat, Rasulullah melihat Jibril tersenyum setelah kemenangan Badar diraih, namun di wajahnya masih tersisa kesedihan. Karena bagi makhluk langit, perang bukan kemenangan, melainkan perintah, dan setiap darah yang tertumpah adalah konsekuensi dari kebebalan manusia. Di saat semua bergembira, Jibril hanya menunduk dan berkata lirih, "Sungguh bumi ini terlalu rapuh untuk menanggung murka Tuhan." Perang Badar menjadi bukti bahwa langit tidak pernah diam ketika kebenaran terancam. Jibril turun bukan karena kebencian, tetapi karena kasih sayang terhadap umat yang berjuang menegakkan keadilan. Ia memimpin perang bukan dengan amarah, melainkan dengan keteguhan iman. Dan sejak hari itu manusia tahu, bila Jibril turun ke bumi, itu berarti keputusan telah ditetapkan, dan sejarah tidak akan pernah kembali seperti semula. Setelah perang Badar berakhir, kisah tentang kehadiran pasukan malaikat menyebar ke seluruh jazirah Arab. Namun di antara seluruh cerita yang beredar, satu nama selalu disebut dengan nada bergetar, Haizum, kuda bersayap milik malaikat Jibril. Tak banyak manusia yang pernah melihatnya, tapi para sahabat yang berada di medan perang bersumpah, mereka melihat cahaya besar melintas di udara, diikuti derap langkah secepat kilat yang membelah angin dan membakar tanah. Itulah Haizum, makhluk langit yang diciptakan bukan dari tanah, melainkan dari api bercahaya. Dalam riwayat disebutkan, Haizum tidak sama dengan kuda dunia. Tubuhnya seperti campuran antara cahaya dan bara, dengan bulu yang berkilau merah keemasan. 2 sayap besar tumbuh dari punggungnya, dan setiap kali ia mengepakkan sayap itu, udara bergetar seperti disambar petir. Suara derap langkahnya tidak menimbulkan debu, melainkan percikan cahaya. Saat Haizum menembus langit, ia tidak meninggalkan bayangan, karena tubuhnya bukan benda padat. Ia adalah energi murni, tunduk sepenuhnya kepada perintah Tuhannya. Ketika malaikat Jibril menungganginya di perang Badar, Haizum tampak seperti kilatan api yang bergerak di antara 2 dunia. Dalam sekejap, ia bisa berpindah dari langit ke bumi tanpa jarak dan tanpa waktu. Setiap kali Jibril mengarahkan pandangan, Haizum memahami maksudnya tanpa kata. Ia bukan sekadar tunggangan, tetapi rekan spiritual, diciptakan khusus untuk menemaninya dalam tugas-tugas agung. Tidak ada makhluk lain yang mampu menahan panas tubuh Haizum selain Jibril sendiri, karena energi yang mengalir di tubuhnya berasal dari inti cahaya ilahi. Para ulama menafsirkan bahwa Haizum bukan sekadar simbol kekuatan fisik, melainkan manifestasi dari kekuatan perintah. Di alam malaikat, tidak ada kendaraan, tidak ada jarak, dan tidak ada waktu. Namun Haizum diciptakan sebagai bentuk perwujudan, agar manusia memahami betapa cepatnya perintah Tuhan dilaksanakan. Ia adalah lambang bahwa ketika Allah berkehendak, maka cukup dengan kun, maka jadilah. Dan Haizum adalah perwujudan dari kun itu, perintah yang menjadi nyata. Ada kisah lain yang lebih dalam. Dikatakan bahwa Haizum tidak pernah turun ke bumi kecuali untuk urusan yang sangat penting. Ia hadir di Badar, lalu tidak pernah muncul lagi. Bahkan pada perang Uhud dan Khandaq, Jibril memilih turun tanpa Haizum. Sebab kuda api itu hanya diturunkan ketika langit sendiri menganggap bumi berada di ambang kehancuran. Keberadaannya adalah tanda bahwa Tuhan telah menggerakkan pasukan langit. Namun meskipun diciptakan dari api, Haizum bukan simbol kemarahan. Api yang menyala di tubuhnya adalah api kesucian, api yang membakar kebatilan dan menerangi jalan kebenaran. Setiap percikan cahayanya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyingkirkan kegelapan yang menyelimuti hati manusia. Ia tidak berlari untuk memburu musuh, tapi untuk menegakkan keadilan ilahi. Sejak hari itu, nama Haizum menjadi legenda di kalangan umat. Sebagian menyebutnya sebagai kuda surga. Sebagian lain percaya ia masih menunggu perintah di pintu langit, bersiap jika dunia kembali diselimuti fitnah dan kebohongan. Dan jika hari itu tiba, maka bumi akan kembali mendengar derap langkah api yang sama.
Derap langkah yang dulu mengguncang padang Badar ketika Jibril dan Haizum turun untuk menegakkan kebenaran. Langit tidak mengenal jarak, karena bagi para malaikat, waktu hanyalah gelombang yang bisa dilipat sesuka kehendak Tuhan. Di antara semua malaikat yang diciptakan, tidak ada satupun yang secepat Jibril. Kecepatannya tidak bisa diukur dengan hitungan manusia, karena ia bergerak bukan dengan langkah, tapi dengan perintah. Saat Allah berfirman, "Pergilah," maka Jibril telah tiba di tujuan bahkan sebelum kata itu selesai diucapkan. Para ulama menggambarkan kecepatan Jibril melampaui apapun yang bisa dibayangkan. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, Jibril datang dari lapisan langit ketujuh menuju bumi, hanya dalam sekejap kedipan mata. Tidak ada batas ruang yang bisa menahannya, dan tidak ada gravitasi yang bisa memperlambatnya. Ia melesat dengan kecepatan cahaya ilahi yang tidak tunduk pada hukum fisika duniawi. Karena sesungguhnya, Jibril bergerak di antara dimensi, bukan di antara jarak. Salah satu peristiwa yang menggambarkan kecepatan itu terjadi setelah Perang Khandaq. Ketika pasukan Quraisy dan sekutu-sekutunya mundur dari Madinah, Rasulullah SAW baru saja meletakkan senjata. Namun tiba-tiba Jibril datang dalam wujud seorang penunggang kuda, wajahnya dipenuhi debu perang. Beliau terkejut, lalu bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau baru kembali dari pertempuran?" Jibril menjawab, "Engkau telah meletakkan senjatamu, wahai Rasul, tapi kami para malaikat belum. Pergilah, karena Bani Quraidah telah berkhianat." Dalam sekejap Jibril sudah mengetahui apa yang bahkan manusia belum dengar. Ia datang dengan tubuh berdebu, pertanda bahwa ia baru saja melesat dari satu penjuru bumi ke penjuru lain untuk menyampaikan kabar penting. Para sahabat yang melihat itu terdiam. Mereka tidak bisa memahami bagaimana sosok seterang itu bisa membawa debu, kecuali jika debu itu adalah saksi bahwa ia telah menembus dunia manusia dengan kecepatan yang melampaui nalar. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, ketika Jibril membawa wahyu atau kabar penting, seluruh lapisan langit seolah bergetar, angin berhenti, dan kilau cahaya tampak melintas seolah membelah langit. Itulah tanda bahwa Jibril sedang menembus batas antara dunia spiritual dan dunia nyata. Tidak ada suara, tidak ada ledakan, hanya kilatan singkat, dan tiba-tiba wahyu telah sampai di tangan Nabi. Jika manusia menempuh jarak sejauh 1000 tahun cahaya untuk satu perjalanan, maka Jibril menempuh jarak itu dalam sekejap zikir. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, Jibril lah yang menjadi pendampingnya. Dalam perjalanan itu, mereka melintasi lapisan langit satu persatu, menembus batas waktu, melihat malaikat penjaga langit, dan bertemu para nabi terdahulu. Semua itu terjadi dalam satu malam, bukti bahwa waktu dan jarak tidak berarti apapun bagi makhluk cahaya. Namun kecepatan itu bukan tanda kesombongan. Jibril tidak berbangga karena bisa berpindah secepat kilat, sebab baginya, kecepatan hanyalah alat untuk menjalankan perintah. Ia tidak bergerak karena ingin, melainkan karena diperintah. Dan disitulah letak kemuliaannya. Semakin cepat ia bergerak, semakin ia menunjukkan ketaatan yang sempurna. Karena di dunia langit, kekuatan sejati bukan diukur dari kecepatan, tapi dari seberapa cepat seseorang menuruti perintah Tuhannya. Langit dan bumi pernah menyaksikan benturan paling dahsyat antara kesombongan manusia dan kemurnian ketaatan makhluk langit. Di satu sisi berdiri Fir'aun, raja yang mengaku sebagai Tuhan. Di sisi lain malaikat Jibril, utusan suci yang hanya tunduk kepada Sang Pencipta. Pertemuan mereka bukan sekadar kisah sejarah, tapi simbol abadi tentang bagaimana cahaya dan kegelapan tak pernah bisa bersatu. Ketika Musa alaihissalam diutus membawa pesan tauhid ke istana Mesir, Fir'aun menolak dengan congkak. Ia berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Kata-kata itu mengguncang seluruh alam. Langit yang mendengar kalimat itu bergetar dalam murka. Di saat itulah, Allah memerintahkan Jibril untuk turun.
menyaksikan keangkuhan manusia yang telah melampaui batas. Dengan sayapnya yang bergetar cahaya, Jibril meluncur menembus langit, membawa perintah yang singkat namun tegas. Ikuti perjalanannya dan lakukan apa yang perlu dilakukan saat waktunya tiba. Musa memperingatkan Firaun berulang kali, tetapi hatinya semakin keras. Ia melihat mukjizat tongkat berubah menjadi ular, air berubah menjadi darah, namun semua dianggap sihir. Firaun mengira kekuasaan dapat menandingi kebenaran. Ia menindas pengikut Musa, memburu mereka, bahkan mengaku memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian. Namun di langit, Jibril hanya diam. Ia menunggu perintah terakhir, karena malaikat tidak bertindak sebelum diperintah. Hari pembalasan itu datang ketika Laut Merah terbelah. Musa dan Bani Israel menyeberang di antara dua dinding air yang menjulang. Firaun mengejar dengan pasukannya, yakin bahwa laut juga tunduk padanya. Tapi begitu langkah terakhir Bani Israel menapaki daratan, laut mulai menutup kembali. Dalam detik-detik itu kesombongan Firaun runtuh. Ia menjerit dan berkata, "Aku beriman kepada Tuhan yang disembah Musa." Namun Jibril melihat sesuatu yang tidak bisa diterima langit. Firaun baru beriman saat azab sudah di depan mata. Ia mencoba menipu Tuhan, berpura-pura menyesal di detik terakhir. Maka Jibril turun dari langit menghampirinya yang sedang tenggelam. Dengan tangannya yang bercahaya, Jibril mengambil segenggam lumpur laut dan menyumpal mulut Firaun. Ia berkata lirih, "Engkau tidak pantas menyebut nama Tuhan dengan lisan yang telah mengaku sebagai Tuhan." Laut menutup rapat dan tubuh Firaun pun tenggelam bersama kebohongan yang ia bangun seumur hidupnya. Sejak saat itu, bumi tidak lagi melihatnya sebagai raja, tetapi sebagai simbol kehancuran bagi semua yang menolak kebenaran. Sementara itu, Jibril berdiri di atas permukaan air, menatap laut yang telah tenang. Ia tidak tersenyum, tidak pula marah, hanya diam dalam tunduk. Karena bagi makhluk langit keadilan bukan soal balas dendam, melainkan penegakan kehendak Tuhan. Riwayat ini menjadi pengingat abadi, bahwa kesombongan manusia berakhir ketika kebenaran turun dari langit. Jibril tidak turun untuk menghukum, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara rahmat dan keadilan. Di balik ketegasannya, tersimpan kasih sayang Tuhan yang tidak ingin manusia terjerumus terlalu jauh. Tapi ketika batas itu dilanggar, maka bahkan lautan pun bisa berubah menjadi alat keputusannya. Sebelum Firaun berakhir di laut, kesombongannya telah menembus batas yang tak pernah dicapai manusia lain. Di puncak kekuasaannya, ia pernah berusaha menantang Tuhan secara langsung. Ia memerintahkan rakyatnya membangun menara raksasa yang menjulang tinggi ke langit. "Aku akan naik dan melihat siapa Tuhan yang disembah Musa itu," katanya dengan nada congkak. Perintah itu segera dijalankan ribuan budak siang dan malam, menumpuk batu bata, hingga menara itu menembus awan. Namun di langit malaikat Jibril telah memperhatikan dengan tenang. Menara itu disebut Menara Firaun, simbol kebodohan manusia yang percaya bahwa ketinggian fisik bisa menggapai Sang Pencipta. Ketika bangunan itu selesai, Firaun menaikinya dengan penuh kebanggaan. Ia membawa busur dan anak panah, lalu menatap ke langit seraya berkata, "Wahai Tuhan Musa, jika engkau benar-benar ada, tunjukkan dirimu kepadaku." Dan dengan sombongnya, Firaun melepaskan anak panah ke langit. Ia menunggu beberapa saat, kemudian panah itu jatuh kembali berlumuran darah merah. Orang-orang bersorak. Firaun tersenyum licik dan berteriak, "Lihatlah, aku telah membunuh Tuhannya Musa." Suasana istana menjadi riuh. Sebagian rakyat sujud kepadanya, sebagian lain gemetar karena takut. Namun di atas sana, langit berguncang dalam diam. Darah pada panah itu bukan darah Tuhan, melainkan tanda bahwa kesabaran telah mencapai batasnya. Dan Jibril, yang selama ini menahan diri, menerima perintah dari Arsy untuk bertindak. Dengan satu kibasan sayap, Jibril melesat menembus lapisan udara. Langit yang cerah seketika menjadi gelap.
Angin berputar seperti pusaran badai di sekitar menara. Firaun yang masih berdiri di puncak menara memandang ke langit dengan wajah menantang. Namun detik berikutnya ia melihat siluet besar bercahaya muncul di balik awan. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga seluruh pasukannya menutup mata. Di hadapan mereka, Jibril menampakkan diri dalam wujud agungnya. Sayapnya membentang luas, menggetarkan bumi dan langit. Tanpa sepatah kata, Jibril mengangkat sayapnya dan menurunkannya perlahan ke arah menara. Cuy angin berubah menjadi gelombang dahsyat, menghantam bangunan itu dari puncak hingga dasar. Dalam sekejap menara kebanggaan Firaun runtuh seolah terbuat dari pasir. Batu-batu beterbangan dan ribuan budak berlarian menyelamatkan diri. Firaun terjatuh dari ketinggian, namun tubuhnya tidak hancur. Allah menundanya untuk hukuman yang lebih besar kelak di Laut Merah. Jibril tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap reruntuhan yang berdebu, lalu menatap ke langit seakan berkata, "Telah selesai perintahmu ya Rabb." Setelah itu, ia menghilang seperti angin yang padam. Langit kembali terang, tetapi bumi menyisakan bau debu dan besi hangus. Dan manusia menyadari satu hal, tidak ada ketinggian yang bisa menjangkau Tuhan, karena Tuhan tidak berada di atas tapi di atas segalanya. Kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang kesombongan. Firaun berpikir ia bisa menantang Sang Pencipta, namun ia lupa bahwa keagungan bukan diukur dari tinggi bangunan, melainkan dari kerendahan hati. Sementara Jibril, makhluk yang jauh lebih perkasa, tetap tunduk, tidak sombong, dan tidak pernah menganggap dirinya hebat. Karena baginya, kekuatan tanpa ketaatan adalah kehancuran, dan menara Firaun menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang mengangkat dirinya lebih tinggi dari Tuhan, pasti akan dijatuhkan lebih dalam dari bumi. Sejarah mencatat satu ironi besar. Di antara semua makhluk langit, malaikat Jibril, pembawa wahyu, penjaga kebenaran, dan pelindung para nabi, justru menjadi sosok yang paling dibenci oleh sebagian kaum Yahudi. Kebencian itu bukan muncul karena Jibril berbuat zalim, melainkan karena setiap kali ia turun ke bumi, yang datang bukanlah kabar gembira, melainkan peringatan dan azab bagi mereka yang melanggar perjanjian dengan Tuhan. Dalam kitab-kitab kuno Bani Israel, Jibril dikenal dengan nama Gabriel, pahlawan Tuhan. Namun seiring waktu makna itu berubah. Ketika wahyu tidak lagi turun kepada bangsa mereka menyalahkan Jibril, seolah-olah malaikat itu yang mencabut keistimewaan mereka sebagai umat pilihan. Kebencian pun tumbuh menjadi keyakinan bahwa Jibril adalah pembawa bencana. Mereka menganggap Mikail sebagai malaikat pembawa rezeki dan rahmat, sedangkan Jibril dianggap membawa peperangan dan kematian. Padahal Jibril hanya menjalankan perintah. Ketika Bani Israel membunuh nabi-nabi mereka sendiri, menolak wahyu, dan mempermainkan hukum Tuhan, Jibril tidak tinggal diam. Ia turun bukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk menegakkan keadilan yang telah mereka langgar. Namun di mata manusia yang keras hati, kebenaran selalu tampak seperti hukuman, dan sejak saat itu nama Jibril menjadi momok di antara para pendeta dan penguasa mereka. Riwayat menyebutkan, pada masa kejayaan kerajaan Bani Israel, Jibril berkali-kali turun untuk memperingatkan raja-raja mereka agar kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi mereka menolak dan malah mempersekutukan Tuhan dengan berhala-berhala asing. Dalam kemarahan langit, Allah menurunkan Bukhtanasar, Raja Babilonia, untuk menghancurkan Yerusalem. Di balik kemenangan besar itu, ada bisikan ilham dari Jibril bahwa kehancuran bukan datang tanpa sebab, melainkan buah dari pengkhianatan manusia terhadap wahyu. Bagi kaum Yahudi, itulah awal dendam mereka. Mereka menganggap Jibril sebagai dalang di balik keruntuhan Baitul Maqdis dan pembuangan besar-besaran ke Babilonia. Sejak itu, nama Jibril tidak lagi disebut dengan hormat. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW membawa risalah tauhid yang sama dengan ajaran Musa, sebagian dari mereka menolak keras hanya karena malaikat yang menurunkannya adalah Jibril. Mereka berkata,
Kalau yang membawa wahyu adalah Mikail, kami akan beriman. Tapi jika Jibril, kami menolak. Namun langit tetap adil. Dalam Al-Quran, Allah menjawab langsung, barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan wahyu ke dalam hatimu dengan izin Allah. Qiyasi Al-Baqarah 97. Ayat itu menjadi penegasan bahwa kebencian kepada Jibril sama saja dengan penolakan terhadap wahyu Tuhan. Karena Jibril hanyalah perantara, bukan penguasa. Ia tidak memilih kepada siapa wahyu turun, melainkan hanya menjalankan perintah yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran seringkali dibenci bukan karena salah, tapi karena ia menyingkap wajah asli manusia. Jibril menjadi cermin dari hal itu, makhluk yang suci dan taat, namun justru dimusuhi oleh mereka yang menolak untuk tunduk. Dan hingga kini, kebencian itu tetap menjadi luka sejarah yang membedakan mereka yang mengikuti cahaya wahyu dan mereka yang berpaling darinya. Langit pernah murka kepada sebuah bangsa yang dahulu dipilih karena ketaatannya, namun berbalik menjadi sombong dan keras kepala. Mereka adalah Bani Israel, umat yang pernah menerima kitab suci, namun kemudian mengubah ayat-ayatnya demi kepentingan dunia. Setiap kali seorang nabi datang membawa peringatan, mereka membunuhnya atau mengusirnya. Maka di saat bumi menjadi saksi atas kesombongan mereka, langit memanggil malaikat Jibril untuk menurunkan keputusan besar. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Jibril diperintahkan memberi ilham kepada Bukhtanasar, Raja Babilonia yang kejam namun patuh pada takdir Tuhan. Ia bukan nabi, bukan orang saleh, tapi menjadi alat bagi kehendak ilahi. Di malam hari, Jibril mendatangi tidurnya, membisikkan mimpi tentang negeri yang penuh kezaliman dan pengkhianatan terhadap wahyu. Ketika Bukhtanasar terbangun, ia merasa terdorong oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri, keinginan untuk menaklukkan Yerusalem. Ia tidak tahu bahwa pikirannya telah digerakkan oleh malaikat yang tidak terlihat, malaikat yang menjaga keseimbangan antara kasih dan keadilan. Perjalanan Bukhtanasar ke Tanah Suci bukan sekadar perang manusia, tapi azab yang ditulis di langit. Ketika pasukannya tiba, Jibril turun bersama malaikat lainnya untuk menegakkan takdir. Tidak ada lagi penjagaan bagi Bani Israel. Dinding kota yang dulu tak tertembus kini runtuh seperti pasir. Baitul Maqdis terbakar, dan api itu melambung tinggi hingga memantulkan warna merah di langit. Bukan karena Tuhan membenci mereka, melainkan karena mereka telah menolak semua bentuk kasih yang pernah diturunkan dari langit. Riwayat mengatakan, Jibril tidak menurunkan azab dengan kemarahan, melainkan dengan air mata. Sebab di antara puing-puing itu masih ada jiwa-jiwa yang beriman. Tapi keadilan Tuhan harus ditegakkan. Bani Israel dibawa sebagai tawanan ke Babilonia, menjalani masa pengasingan selama puluhan tahun. Di tengah penderitaan itu, barulah sebagian dari mereka menyadari bahwa yang datang bukan kutukan, tapi peringatan. Bahwa malaikat yang mereka benci justru turun untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Ketika masa azab berakhir, sebagian dari mereka kembali ke Tanah Suci. Tapi jejak kehancuran itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali mereka membaca sejarah sendiri, nama Jibril selalu muncul sebagai sosok yang menurunkan azab dan mengirim Bukhtanasar. Namun bagi yang mengerti, kisah itu bukan tentang balas dendam, melainkan tentang hukum langit yang tak bisa dihindari. Bahwa setiap bangsa yang menolak wahyu akan kehilangan perlindungan malaikatnya. Dan setiap kali mereka berpaling dari cahaya, maka gelaplah seluruh nasib mereka. Jibril menyaksikan semua itu dari langit dalam diam. Ia tidak bersorak atas kehancuran, tidak pula berduka secara duniawi. Ia tahu, tugasnya hanyalah menjalankan keputusan Tuhan. Ia adalah ruh yang suci, tidak terikat oleh kebencian manusia. Dan ketika bumi kembali tenang, Jibril naik ke langit membawa pesan. Mereka telah mendapatkan balasan dari perbuatan mereka sendiri. Sejak saat itu, nama Jibril menjadi dua sisi dalam sejarah Bani Israel.
di satu sisi sebagai penjaga wahyu, di sisi lain sebagai pembawa azab. Namun bagi langit tidak ada perbedaan di antara keduanya, karena keduanya adalah bentuk kasih Tuhan yang sama. Kasih yang mengembalikan manusia kepada kebenaran, meski melalui kehancuran. Di antara segala kekuatan yang dimiliki malaikat Jibril, ada satu hal yang justru membuat manusia tertegun. Tidak semua tempat di bumi bisa ia datangi. Walaupun ia mampu menembus 7 lapis langit dan mengguncang gunung dengan sayapnya, ada rumah-rumah di bumi yang tidak mau ia masuki. Bukan karena Jibril lemah, melainkan karena di rumah-rumah itu manusia telah menodai kesucian yang menjadi syarat kehadiran malaikat. Suatu malam, Nabi Muhammad SAW menanti kedatangan Jibril, namun malaikat itu tak kunjung datang. Keesokan harinya Nabi bertanya, "Wahai Jibril, apa yang menahanmu semalam?" Jibril menjawab, "Aku tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa atau anjing peliharaan." Jawaban itu sederhana, tapi menyimpan makna yang dalam. Ia bukan sekadar larangan, melainkan pesan simbolik tentang kesucian ruang dan bagaimana kehadiran malaikat bergantung pada keadaan batin penghuninya. Gambar atau patung makhluk hidup, terutama manusia dan hewan, pada masa itu sering dikaitkan dengan penyembahan berhala. Ketika manusia menempatkan sesuatu sebagai simbol keindahan, kadang tanpa sadar mereka menempatkannya setara dengan ciptaan Tuhan. Karena itulah, rumah yang dipenuhi lukisan makhluk hidup menjadi tempat yang tidak layak bagi malaikat suci seperti Jibril. Dia hanya hadir di tempat yang hatinya tertuju pada Sang Pencipta, bukan pada ciptaan. Begitu pula dengan anjing peliharaan yang dibawa masuk ke rumah. Dalam Islam, anjing bukan makhluk terlarang secara mutlak. Ia bahkan dimuliakan dalam kisah Ashabul Kahfi, yang memiliki anjing penjaga bernama Qitmir. Namun bila seekor anjing dibawa ke dalam rumah tanpa keperluan, hal itu menandakan kemalasan manusia untuk menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah mereka sendiri. Jibril, makhluk yang seluruh tubuhnya terbuat dari cahaya, tidak bisa tinggal di tempat yang dipenuhi najis atau aroma duniawi. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Imam An-Nawawi misalnya menegaskan bahwa gambar makhluk bernyawa haram diletakkan di tempat yang dihormati. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan gambar asalkan dihinakan, yakni diletakkan di tempat rendah atau diinjak, agar tidak menjadi simbol pemujaan. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa larangan Jibril tidak semata-mata soal bentuk fisik, tapi soal penghormatan batin manusia terhadap kesucian. Dalam pandangan yang lebih dalam, rumah yang tak dimasuki Jibril bukan hanya bangunan, tapi juga hati manusia. Hati yang dipenuhi kesombongan, kedengkian, dan cinta berlebihan pada dunia adalah rumah batin yang tertutup bagi cahaya malaikat. Sama seperti ia enggan masuk ke rumah yang penuh gambar dan najis, Jibril pun enggan singgah di hati yang penuh kebencian dan iri. Sebab malaikat hanya berdiam di tempat yang bersih dari ego, tenang dalam zikir, dan lapang karena iman. Kisah ini bukan sekadar larangan, melainkan cermin bagi setiap manusia untuk menata kembali ruang dan jiwanya. Bila rumah kita ingin disinggahi malaikat, maka bersihkanlah dari gambar kesombongan, dari debu dosa, dan dari suara yang menutup hati. Karena Jibril tidak datang kepada yang kuat, melainkan kepada yang bersih. Dan hanya dalam kebersihan itulah cahaya langit bisa turun, membawa kedamaian yang sama seperti malam ketika wahyu pertama kali disampaikan di Gua Hira. Sejak turunnya sabda Nabi yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar atau anjing, para ulama besar sepanjang zaman kemudian menelaah makna dari sabda itu. Bukan sekadar larangan, tapi sebagai cerminan spiritual tentang bagaimana manusia seharusnya menjaga kesucian tempat tinggal dan hati mereka. Dari sinilah muncul perdebatan panjang antara dua kelompok ulama besar. Mereka yang melarang secara mutlak dan mereka yang menafsirkan dengan kebijaksanaan kontekstual. Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i,
termasuk yang memegang tafsir paling ketat. Beliau berpendapat bahwa segala bentuk gambar makhluk bernyawa, baik manusia maupun hewan, tidak layak berada di tempat yang diagungkan. Menurutnya, setiap bentuk penggambaran adalah pengingat pada masa lalu ketika manusia menyembah berhala. Maka, rumah yang dipenuhi lukisan semacam itu akan kehilangan keberkahan dan menjadi tempat yang tidak layak bagi malaikat. Dalam pandangannya, lukisan atau patung bukan sekadar benda, tetapi simbol kebanggaan dunia yang bisa menutupi cahaya hati. Namun, Imam Syafi'i memberikan pandangan yang lebih lembut. Ia tidak melarang mutlak, melainkan membedakan antara tujuan dan penempatannya. Jika gambar dibuat untuk hiburan, seni, atau pengajaran, dan tidak dijadikan objek penghormatan, maka boleh saja asal tidak diletakkan di tempat tinggi. Selama gambar itu tidak diagungkan, kata beliau, dan ditempatkan di bawah kaki manusia atau di lantai, maka itu tidak termasuk dalam larangan. Pendapat ini menjadi dasar bagi banyak ulama setelahnya untuk memahami bahwa esensi larangan bukan pada benda, tapi pada sikap hati terhadapnya. Imam Malik dan sebagian ulama Andalusia juga menambahkan bahwa larangan ini bersifat simbolik. Gambar atau patung hanyalah perumpamaan dari segala sesuatu yang menghalangi manusia dari mengingat Tuhan. Bisa jadi di masa modern bentuknya bukan patung, melainkan benda-benda dunia yang membuat hati lalai, kemewahan, kesombongan, atau kecanduan terhadap hal sia-sia. Bagi malaikat, kata seorang sufi, gambar yang paling menjijikkan bukan yang digambar dengan tangan, tapi yang dilukis dalam hati. Gambar kesombongan manusia atas dirinya sendiri. Adapun soal anjing peliharaan, ulama juga berbeda pendapat. Sebagian besar, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, menilai bahwa peliharaan anjing hanya dibenarkan untuk menjaga rumah atau berburu. Tetapi Imam Al-Ghazali memandang dari sisi ruhani bahwa makhluk ini hanyalah ujian bagi manusia dalam menjaga kebersihan lahir dan batin. Bukan anjing yang kotor, tulisnya dalam Ihya Ulumuddin, tetapi hati manusia yang menolak kesucian. Karena itu, jika seseorang bisa menjaga kebersihan rumahnya dan menghormati ciptaan Allah, maka ia tak akan kehilangan keberkahan hanya karena seekor hewan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa ajaran Jibril bukanlah sekadar hukum kaku, melainkan undangan untuk memahami makna di balik perintah. Bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang kotor, bukan hanya karena najis lahiriah, tapi karena ketidakberesan batin penghuninya. Rumah yang dipenuhi gambar dan peliharaan hanyalah cermin dari hati yang sibuk dengan dunia. Dan hingga kini para ulama sepakat pada satu hal, bahwa rahasia hadirnya malaikat di rumah seseorang bukan ditentukan oleh seberapa indah dindingnya, melainkan seberapa bersih ruh penghuninya. Karena Jibril datang bukan kepada yang berilmu atau berharta, melainkan kepada hati yang lapang, jujur, dan siap menerima cahaya wahyu. Di antara semua makhluk langit, malaikat Jibril dikenal bukan hanya karena kekuatannya yang tak terukur, tetapi juga karena ketegasannya yang tak pernah goyah. Setiap perintah Tuhan ia jalankan tanpa ragu, tanpa menawar, dan tanpa menunda. Namun di balik ketegasan itu, tersembunyi hikmah yang lembut, sebuah pelajaran yang tak hanya untuk para nabi, tetapi juga bagi manusia yang hidup di bawah langit yang sama. Ketegasan Jibril bukan lahir dari amarah. Ia tidak menghukum karena benci, tidak menolak karena sombong. Ketegasan itu lahir dari cinta yang murni kepada kebenaran. Cuy tahu, kasih sayang tanpa disiplin akan melahirkan kehancuran, dan kelembutan tanpa batas bisa menyesatkan manusia dari tujuan penciptaannya. Karena itulah, Jibril hadir sebagai simbol keseimbangan antara rahmat dan hukum, antara ampunan dan keadilan. Lihatlah ketika ia menyumpal mulut Fir'aun yang mencoba beriman di detik terakhir hidupnya. Sekilas, perbuatan itu tampak kejam, tetapi di baliknya ada makna yang mendalam. Tidak semua penyesalan adalah taubat. Fir'aun tidak menyesal karena dosa, melainkan karena takut.
dan Jibril dengan kebijaksanaan langit mencegah agar ia tidak mengucapkan nama Tuhan dengan lisan yang penuh dusta. Ketegasan itu bukan untuk menghalangi ampunan, melainkan menjaga kesucian dari kebohongan terakhir manusia yang paling angkuh. Ketika Jibril menolak masuk ke rumah yang kotor atau penuh gambar makhluk hidup, itu juga bukan bentuk penghinaan. Ia tidak membenci manusia, tetapi ingin mengajarkan bahwa kesucian tempat adalah cermin dari kesucian hati. Bagaimana cahaya bisa turun ke tempat yang dipenuhi bayangan duniawi? Bagaimana wahyu bisa bersemayam di hati yang penuh dengan kesombongan? Maka penolakan Jibril adalah ajakan halus. Bersihkan rumahmu, bersihkan hatimu, agar cahaya bisa masuk dan menetap di sana. Dalam setiap tindakan Jibril, selalu ada dua sisi yang berjalan beriringan, keras dan lembut, hukum dan cinta. Ketika ia menurunkan azab kepada Bani Israel melalui Bukhtanasar, langit memang bergetar oleh murka, tetapi di dalamnya terselip kasih yang menyelamatkan. Sebab hanya melalui penderitaan manusia kembali menengadahkan wajahnya ke langit. Jibril bukan malaikat pembalas, tetapi penjaga keseimbangan yang memastikan keadilan Tuhan tetap berjalan dengan rahmat di sisinya. Para ulama mengatakan, ketegasan Jibril adalah pelajaran tentang ketaatan mutlak. Ia tidak berdebat dengan perintah, karena baginya, kebenaran tidak butuh pembenaran. Dunia akan damai jika manusia memiliki sedikit saja dari sifat Jibril. Tunduk kepada kebenaran, meski terasa berat, tegas pada prinsip meski tidak disukai, dan tetap lembut dalam menyampaikan kebenaran, meski dihadang kebencian. Manusia sering ingin menjadi seperti malaikat dalam kekuatan, tetapi lupa bahwa yang membuat malaikat mulia bukanlah sayapnya, melainkan ketaatannya. Jibril tidak memiliki keinginan pribadi, tidak memiliki ego, dan karena itulah setiap langkahnya adalah pantulan dari kehendak ilahi. Ia tegas karena ia bersih, ia kuat karena ia taat, dan itulah sebabnya meski seluruh alam semesta berguncang oleh kebesaran makhluk-makhluk langit, hanya satu yang disebut dengan gelar Ruh Al-Amin, Ruh yang amanah. Ketegasan Jibril adalah bentuk kasih sayang paling tinggi, karena melalui ketegasan itulah manusia belajar batas antara kebebasan dan kehancuran. Ia mengajarkan bahwa kasih sejati bukan berarti selalu memaafkan, tetapi juga berani menegakkan kebenaran, bahkan ketika dunia menolaknya. Dan karena itulah, setiap kali Jibril turun ke bumi, yang dibawanya bukan hanya wahyu, tapi juga peringatan, agar manusia tak kehilangan arah. Di antara miliaran makhluk yang pernah diciptakan, hanya sedikit yang benar-benar memahami arti ketaatan, dan di antara mereka, satu nama berdiri paling tinggi di langit, Jibril, Ruh Al-Amin, sang penjaga wahyu yang setia, sejak awal penciptaan hingga akhir zaman. Ia bukan hanya malaikat pembawa pesan, tapi saksi abadi atas perjalanan manusia menuju cahaya. Dalam setiap turun naiknya, ada kisah tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan cinta yang tak pernah berubah kepada Sang Pencipta. Sejak masa Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, Jibril selalu hadir dalam setiap bab penting sejarah manusia. Ia turun membawa kabar gembira kepada Maryam, menguatkan Isa bin Maryam, menyampaikan wahyu kepada Musa, dan menenangkan hati Muhammad saat wahyu pertama kali turun di Gua Hira. Dalam setiap misi, Jibril tidak sekadar menyampaikan kata, tapi juga menghadirkan rasa ilahi, ketenangan yang membuat bumi berhenti sejenak, seolah waktu tunduk di hadapannya. Namun yang paling besar di antara tugas-tugas itu adalah ketika ia menjadi pembawa Al-Quran. Setiap huruf, setiap kalimat, setiap napas wahyu melewati sayapnya yang bercahaya sebelum sampai ke hati Rasulullah. Ia tidak pernah salah dalam menyampaikan, tidak pernah lupa, dan tidak pernah lalai. Sebab Jibril bukan sekadar utusan, ia adalah penjaga kesempurnaan wahyu. Dan karena itulah Tuhan menyebutnya dengan gelar Ruh Al-Amin, roh yang amanah, yang menjaga agar firman-Nya tidak ternoda oleh tangan manusia.
Riwayat menggambarkan, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Jibril tidak lagi turun ke bumi seperti dahulu. Langit menjadi sunyi karena wahyu telah sempurna. Namun di balik keheningan itu, Jibril tetap menjaga Al-Quran dari gangguan makhluk yang ingin merusaknya. Ia hadir dalam bentuk perlindungan, bukan fisik, tapi ruhani, menjaga hati para penghafal Al-Quran agar tidak lupa, menjaga lisan mereka agar tidak salah baca, menjaga umat agar tetap berjalan di atas pesan yang diturunkan Tuhan. Para malaikat lain menghormatinya bukan karena kekuatannya, melainkan karena kesabarannya. Jibril tahu, tugasnya belum selesai. Selama masih ada manusia yang membaca firman Tuhan, maka kehadirannya tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hadir dalam zikir malam yang tulus, dalam suara bacaan Al-Quran yang mengalun di masjid-masjid kecil, dalam hati para ulama yang menafsirkan ayat-ayat dengan cinta. Di setiap tempat yang disebut nama Allah, Ruh Al-Amin berada di sana, tak terlihat, namun terasa oleh jiwa yang bersih. Dalam satu riwayat disebutkan kelak ketika hari kebangkitan tiba, Jibril akan datang lagi, bukan membawa wahyu tapi membawa kedamaian terakhir. Ia akan berdiri di sisi timbangan amal, menundukkan kepala dan berkata, "Ya Allah, aku telah sampaikan semua titahmu." Dan pada saat itulah, tugas yang ia emban sejak awal waktu akhirnya selesai. Langit akan bersaksi bahwa Jibril adalah makhluk paling setia yang pernah diciptakan. Kisah Jibril adalah kisah tentang ketaatan tanpa pamrih. Ia tidak meminta penghargaan, tidak menginginkan surga, tidak takut pada neraka. Ia hanya tahu satu hal, bahwa setiap perintah Tuhan adalah kebenaran mutlak. Di dunia yang terus berubah, manusia mungkin melupakan wahyu, tapi Jibril tidak akan pernah melupakan manusia, karena tugasnya bukan hanya menjaga kata-kata Tuhan, tapi juga menjaga agar hati manusia tetap menemukan jalan pulang kepadanya. Dan selama ayat terakhir Al-Quran masih dibaca, selama nama Allah masih disebut dalam doa, Ruh Al-Amin akan tetap ada, menjaga, menyinari, dan mengingatkan bahwa dari langitlah cahaya itu datang, dan ke langit jugalah semua akan kembali.